الفاتح إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجر إلى أحمد بن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف أولادي الجميع وأخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب راتب قطب الإرشاد وخوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي. ثم إلى روح الشيخ نووي بن محمد الجوي البدني. ثم إلى الشيخ والدي جامع مصطلح بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوق بن مرصاد. ثم إلى روح بابا سكينة بنت السيد علي بهارون. ثم إلى أرواح من علماء وأهل العلم جميعا. ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله الكريم تغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat.
Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini giliran kitab Riyadhus Shalihin bab yakin dan tawakal ya. Bab pertama sudah ya. Baru pembukaan ayat. Yang hadis pertama belum. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Fal awwalu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala fara'iyya wa ma'ahu nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiyya wa laysa ma'an nabiyya wa laysa ma'ahu qabaqun. Aku melihat ada orang nabi bersama ada satu atau dua orang saja. Nabi yang satu lagi bahkan cuman sendiri siapa tidak bersama nabi tersebut. Ini nabi diperlihatkan ya, entah dalam mimpi secara sadar, pokoknya nabi diperlihatkan oleh Allah. Nabi bisa melihat beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, bersama nabi itu ada yang jumlah kaumnya banyak, ada yang nabi cuman bersama 2-3 orang, ada lagi bahkan yang cuma sendiri, nggak ada siapa-siapa. Nah, kemudian idrufi ali sawadun azim. Kemudian diperlihatkan kepadaku di atas ada sebuah kumpulan besar hitam. Ya. Untuk mati. Aku mengira bahwa itu faqilali, dikatakan kepadaku, kata Nabi, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, hadza Musa wa qaumuhu, itu bukan umatmu wahai Rasul, tapi itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Jumlahnya banyak. Tetapi surah itu kemudian berbunyi lagi walakin inzur ilal kafir, tentunya. Berbunyi lagi walakin inzur ilal kafir, tentunya. Bukan jannah sapu orang sahabat tekan 70.000 orang tersebut, gitu ya. Kalau ba'duhum, sebagian sahabat berpendapat kayaknya sih fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Kayaknya ini sahabat-sahabat Nabi nih yang. Sebagian lagi berpendapat fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Enggak. Kalau cuma sahabat Nabi berarti sedikit bener dong. Segmennya terlalu sempit. Sedangkan umat Nabi banyak. Pokoknya kayaknya sih orang yang Islam, lahir dalam Islam, hidup dalam Islam, falam yusyriku billahi syai'a, dan orang itu nggak pernah syirik. Wa dzakaru asya, dan yang lain mengumpulkan pendapatnya masing-masing. Pokoknya rame dah, ribut. Fa kharaja alaihim Rasulullah. Nabi kemudian keluar rumah. Nanya, faqala malladzi takhuduna fi, kalian ngeributin apa sih? Kalian lagi ngomongin apa? Lagi ngeributin apa? Fa akhbaru, mereka memberitahu Nabi ini. Ya, tadi kan kau bilang di antara umatmu yang jumlahnya sangat amat banyak itu ada 70.000 yang masuk
Surganya nggak dihisab, nggak diazab. Nah, kami masing-masing berspekulasi. Siapa kira-kira 70.000 orang ini? Nah, terus faqala, Nabi memberikan clue. Humul ladzina la yarquna wa la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah datang ke dukun, ke paranormal. Wala yatatayyarun, tidak pernah melakukan ramalan, bukan ramalan cuaca ya, tapi ramalan nasib segala macam. Nah, terus wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan 70.000 orang itu diantaranya adalah mereka yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi tuh ininya tawakal, keutamaan yakin dan tawakal kepada Allah itu bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ingat, tawakal itu kemarin sudah kita singgung di awal pembukaan ketika membahas ayat-ayat Quran. Tawakal adalah pasrah kepada Allah ba'dal ikhtiyar, setelah ikhtiyar. Tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Karena sebab dan akibat yang menjadi hukum kausalitas di dunia ini tidak absolut. Ya, tidak pasti. Jadi sebab akibat ya yang terjadi di alam dunia ini adalah sifatnya nisbi, relatif. Ya, tidak mutlak. Tidak mutlak. Jadi kita ini ranahnya di sini nih, manusia. Tapi yang menentukan akibat adalah Allah. Itu. Jelas ya? Baik. Dah, itu sebab dan akibat. Jadi pastikan atau yakini bahwa pokoknya semua akibat dari sebab yang kita usahakan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berobat itu kan sebab, akibatnya sembuh. Tapi yang nyembuhin siapa? Allah. Yakin tuh? Makan nasi sebab, akibatnya kenyang. Yang bikin kenyang siapa? Yang bikin kenyang? Tuh, ragu dah. Jawabnya tadi kalau mau berobat, minum obat sakit, yang nyembuhin siapa? Nah, itu yakin banget jawabnya. Kita makan nasi gak kenyang, yang bikin kenyang siapa? Allah. Nasi cuman sebab, obat sama cuman sebab. Paham gak? Jadi ya begitu, harus yakin bahwa yang bikin kenyang ya Allah, bukan nasinya. Cuman memang sebabnya makan nasi gitu. Nah, itu pokoknya tuh harus yakin, paten gitu. Usaha sebab, kerja sebab, yang ngasih rezeki bukan bos. Nah, yang ngasih gaji siapa? Tapi memang ya lewat perantara. Nah, itu maksudnya lewat perantara manusia. Gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu tuh harus paten, harus yakin ya. Tawakal udah mau. Cuman seringkali tawakal ini gampang diucap. Nah, kebanyakan manusia kecewa itu karena dia mengaitkan hukum sebab dan akibat itu mutlak. Ya. Jadi ketika dia menyatakan mutlak akibat sebab dan akibat, ya udah. Ketika akibatnya tidak sesuai dengan sebab yang dia inginkan, akhirnya kecewa. Ya, kecewa. Karena berharap sesuatu yang kita usahakan, padahal ya semua mutlak milik Allah semuanya. Dah. Jadi tawakal ya, banyak tawakal. Faqama Uqasyah. Nah, kemudian Uqasyah bin Mihsan berdiri, Pak. Ya. Uqasyah bin Mihsan ini salah satu sahabat yang cerdas ya. Cerdas dan apa ya? Ya cerdas, cerdik.
Jadi Ukasha bin Mihsan tiba-tiba berdiri. Faqala, terus ketika mendengar keluh tadi bahwa siapa 70.000 orang itu yang nggak pernah datang ke dukun, nggak pernah datang ke paranormal, ya, ke tukang sihir dan orang yang bertawakal kepada Allah. Ukasha langsung berdiri. Faqala, dan Ukasha ngomong, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasul, tolong doakan supaya saya menjadi dari salah satu di antara yang 70.000. Gitu. 70.000. Gitu. Enak bener ya Ukasha. Udah didoain termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka marojulun akhor, sahabat yang lain iri ngelihat Ukasha didoain begitu. Berdirilah sahabat yang satu lagi, nggak disebut namanya. Minta dengan permintaan yang sama, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, ya Rasul, doain saya supaya saya masuk ke dalam kelompok yang 70.000 itu. Faqala, Nabi kemudian jawab, sabaqaka biha Ukasha. Nggak bisa, ente udah keduluan sama Ukasha, jatahnya cuma satu. Ubaidillah sama Abu Ubaidah bin Jarrah, itu 6 orang tambahannya. Oke, ya. Selain yang 10 itu, nah, di sini Ukasha termasuk yang sudah dapat doa dari. Di sini Ukasha termasuk yang sudah dapat doa dari masuk 70.000 yang tanpa. Nah, di hadis Tirmidzi ada kabar gembira, sedikit Pak. Itu ada 6 miliar manusia. Nah, kalau dari zaman Nabi kira-kira berapa? 20-an, mungkin ratusan miliar. Nah, kabar gembiranya di dalam hadis Tirmidzi ada tambahan nih. Sahihnya Sunan Tirmidzi nomor 2437. Wa'adani Rabbi, Allah Tuhanku menjanjikan kepadaku, ayyudkhilal jannata min ummati, untuk memasukkan ke dalam surga dari umatku, ke dalam surga dari umatku, Abina Alfan, tuga kul 1000 setiap 1000, bahwa 70.000. Ya, nanti hitungannya 70.000 kali 70.000 gitu ya. Betul apa enggak? Enggak deh, per 1000. 70.000 bagi 1000 dulu berapa? 70 ya? Ya berarti 70.000 kali 70 berapa? Nih 70.000 kali 70 4.900.000. Ada 4.900.000. Di situ itunya ya, bukan. Di situ itunya ya, bukan kalkulator. 4.900.000 ya, 4.900.000 tidak hisab kena. Apakah kita termasuk? Ya Arabnya mah iya, boleh. Cuma yang kitanya yang agak tahu, ibadahnya males, dosanya banyak, maunya banyak. Manusia dah. Yang penting dan Allah kita dan hidayah. Nomor 6 dan musuhnya 220. Masih berusaha. Oke, lanjut. Hadis kedua. Asani an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aidan. Nah, di sini dari Mas juga. Tadi kan dari anna Rasulullah, beliau bersabda, doa Bu. Allahumma laka aslamtu wa bika antu tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzika la ilaha illa anta antudillani, ya, antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya, apa itu artinya? Jadi ini doa, Allahumma ya Allah laka aslamtu, hanya kepada engkau aku menyerahkan diri, wabika amantu, dan hanya kepadamu aku percaya atau beriman, wa alaika tawakkaltu, dan
kepada engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau aku kembali, gitu ya. Wa bika khasamtu, dan hanya kepadamu aku berpasrah. Allahumma a'udzu, ya Allah aku berlindung, gitu. Bi'izzatika, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, dengan kebesaranmu. Jadi izzah itu maknanya banyak. Bisa mulia, bisa agung, ya, bisa macam-macam. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, ya. Antudillani antal hayyu, aku berlindung kepadamu untuk supaya engkau tidak menyesatkanku. Artinya minta perlindungan supaya enggak tersesat jalannya. Antal hayyu, engkau zat yang maha hidup. Alladzi la tamutu, yang mana engkau tidak mungkin mati. Wal jinnu wal insu, sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Ini doa. Nah, fokusnya di kalimat alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal, berpasrah diri. Kemarin udah saya singgung belum yang pas awal pembahasan ayat-ayatnya tentang ibrah tawakal dari hijrahnya Nabi? Udah ya? Kan Nabi hijrah nih Pak. Nih contoh tawakal. Nabi hijrah dari mana? Udah nih yang saya buka peta Mekah Madinah berapa kilo? Udah kan ya? Udah ya. Yang belum berarti agak masuk kemarin. Atau iya, kebanyakan yang dipikir sih. Nabi, ini kita ulang lagi aja. Hijrahnya berangkatnya dini hari. Ikhtiar nggak ini? Dua. Sayyidina Ali diminta untuk menggantikan Nabi di mana? Di tempat tidur. Nabi nyewa jasa guide, penunjuk jalan dari orang Yahudi lagi. Namanya Abdullah bin Arad. Ikhtiar nggak itu? 4. Ketika di tengah-tengah kekejar, sembunyinya di mana? Gua apa? Gua Thur. Udah kencang salah lagi. Untuk agak ketahuan mana yang ngomong tuh. Di kerumunan. Coba kalau ketahuan. Gua Hiro itu tempat terima wahyu. Kalau istirahat ketika hijrah namanya lupa mulu ya, rasa berkali-kali. Yang ada di dalam kepala kita gua cuman Hiro doang. Gini Pak, kalau Nabi pengen, kan sebenarnya Nabi bisa aja Pak minta sama Allah, ya Allah saya pengen hijrah nih, udah deh nggak usah repot-repot, udah bikin saya selamat pokoknya. Saya nggak usah pakai strategi A, strategi B, ikhtiar ini nggak usah dah, pokoknya bikin saya selamat titik. Bisa nggak Nabi minta begitu? Kagak usah pakai nyewa-nyewa jasa penunjuk jalan, Jibril aja suruh nunjukin jalan, bisa nggak? Amal malaikat Jibril dituntun begitu, nggak bisa banget. Iya kan? Saya nggak mau pakai ngumpet-ngumpet dalam gua, pengecut amat, nggak gentleman, pakai ngumpet di gua. Pokoknya saya nggak mau ngumpet, pokoknya bikin saya selamat. Gimana caranya kayak? Sebenarnya bisa aja, Nabi begitu. Pembekingannya Allah, cuman Nabi nggak mau begitu, dan memang nggak boleh. Nabi ingin mengajarkan kita umatnya, Nabi tetap manusia, hidup di adul. Nah, sistem di alam dunia tetap manusia, kudu ikhtiar. Itu kagak boleh dilompatin itu. Nah, nanti begitu sudah di Gua Thur, kan Nabi akhirnya kekejar tuh. Nah, udah Nabi melihat Abu Bakar gelisah, ketakutan gitu kan, karena takut Nabi ketahuan gitu ya, ketangkap. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Mulut guanya sama Allah dikasih apa? Sarang jaring laba-laba. Yang kata ini kagak mungkin ada orang yang liwat. Kalau orang liwat pasti sarangnya urusan siapa itu?
karena Nabi tawakal, sudah berikhtiar, udah maksimal. Dah. Nah, contoh berikutnya ini, kenapa tadi saya singgung lagi walaupun sudah saya bahas. Hadis ketiga, Pak, Bu. Ini yang kemarin juga sempat saya bahas tentang Nabi Ibrahim. Kita baca hadisnya. Ani bin Abbasin. Ini nanti kalau yang nomor hadis nomor 2 ini kalau bisa dibaca nih ya, doa nih. Ada di wirid-wirid tuh. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khamantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khamantu. Yang ketiga dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Ayatullah juga. Jadi ini hadis saat pertama riwayat Ibnu Abbas, hadis kedua dari Ibnu Abbas, hadis ketiga dari Ibnu Abbas juga. Qala, beliau berkata, ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalimat thayyibah itu yang biasa dijadikan zikir, qalaha Ibrahim, itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim hina ulqiya finnar, saat Nabi Ibrahim dilempar dari bukar. Kalau juga di Ibrahim di jadi itu kalau semakin rudal ternyata itu ya taruh di sebuah menjadi ini jadi itu kalau semakin rudal ternyata itu ya taruh di sebuah menjadi ini terus di celana kan paham ya memang apinya dibuat sejuk. Ya memang apinya dibuat sejuk. Wasalna ya ruku dardaw wasala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan penyelamat bagi. Ini harus ada salaman, Pak, jangan bardan doang. Kalau dingin doang tapi penyelamat tidak, Nabi Ibrahim bisa meninggal kedinginan, beku. Tuh hebatnya Allah. Nah, di dalam kitab Sul Anbiya ya, ayat tadi ini surat Al-Anbiya surat 21 ayat 69 tadi, wahai api jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Nah, dalam kitab Qasasul Anbiya-nya Ibnu Katsir ada riwayat Nabi Ibrahim komentar begitu keluar dari api. Kan orang Babilonia pada takjub nih. Wah, sakti juga nih. Karena dibakarnya bukan sehari 2 hari, Pak. 40 atau 50 hari, ada 2 riwayat. Imma arba'in wa imma khamsina yauman. Dari saking gemesnya warga Babilonia. Pengen belakang cara kita mah kalau manusia biasa jangan 40 hari. Jangan sehari, hitungan jam kalau manusia biasa dibakar. Udah mati, Pak. Hitungan jam, tapi ini saking gemesnya mungkin, atau yang kedua kata guru saya, sebenarnya mereka udah setengah percaya kalau Nabi Ibrahim ini nabi, makanya ya mereka anggap Nabi Ibrahim bukan manusia biasa. Jadi untuk memastikan benar-benar Nabi Ibrahim meninggal, durasi bakarnya, nah paham nggak, nyamuk ya kan bukan manusia biasa nih, emang sakti nih. Ya udah, biar pasti beneran mati nih orang, 40 hari dan 50 hari. Keluar kagak ngapa-ngapa. Malah kata Nabi Ibrahim, ma kuntu ayyaman walayali atyabu 'ishan id kuntu fiha. Saya nggak pernah dapat hidup yang nikmat, yang enak senikmat waktu saya di dalam api. Jadi seumur hidup yang pernah saya lalui, itu kenikmatan tertinggi justru saya dapat waktu saya di Masya Allah. Kita nggak tahu, Pak. Dalam api bukannya cuma dingin, sejuk, Nabi Ibrahim bahkan mungkin dapat minuman makanan dari sorga kali, dikirim sama Allah. Kita nggak tahu. Kalau sampai Nabi Ibrahim ngomong begitu, seumur hidup saya paling enak itu dalam api. Wa wadattu anna 'aishi wa hayati kullaha mithla idh kuntu fiha. Bahkan saya berharap supaya sisa umur saya dapatkan nikmat senikmat waktu saya di dalam api. Artinya kalau bisa dibakar, bakar lagi dah. Cuma kan udah beda kasusnya, bukan sengaja membakar diri, tapi karena memang Nabi Ibrahim dibakar gitu ya. Allah muliakan. Tuh lihat, buah dari tawakal,
hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api neraka. Api Babilonia. Ya, api warga Babilonia. Tapi Jamanul Amal kagak usah dicoba. Jadi ada tulisannya nih, don't try ya, don't try this at home. Gak boleh, jangan pakai hasbunallah wa ni'mal wakil, masukin tangan ke kompor. Bener dah, ngerepotin RW. Ntar RW-nya manggil ambulan, segala macam. Beda kualitas, beda manusianya, beda keyakinannya, tawakalnya jauh. Ya, orang kita kadang-kadang udah ikhtiar aja masih gak bisa tawakal sama Allah, masih kepikiran aja. Aduh, kira-kira saya sembuh gak ya, kira-kira itu berarti belum tawakal, belum penuh tawakalnya. Dan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil juga waqalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dikatakan oleh Nabi saat ada orang kafir menakut-nakuti Nabi. Ya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ceritanya ini ayat ya Bapak Ibu di dalam surat Ali Imran 173. Jadi ini ayat ya, ceritanya itu dalam kaitannya dengan sosok seorang kafir Quraisy saat itu yang namanya Abu Sufyan. Ini panglima perang ya Abu Sufyan dari kaum kafir Mekah gitu ya. Itu ketika kembali dari perang Uhud ya, mereka telah sampai di suatu tempat yang namanya Ruha. Ya, kemudian mereka menyesal dan bermaksud akan kembali lagi untuk melanjutkan perang. Berita ini sampai kepada Rasul, maka beliau memanggil kembali pasukan muslimin untuk menghadapi Abu Sufyan dan tentaranya. Ada yang nakut-nakuti. Jangan kita serang lagi. Kenapa? Jumlah mereka lebih banyak. Ya, mereka udah ngumpulin kekuatan, mereka sudah mengumpulkan pasukan. Orang-orang Quraisy bilang, takut-takutin nih Nabi sama bala tentara kaum muslimin, takutin. Jangan sok berani kalian. Yang ada nyetor nyawa itu namanya. Udah mendingan pulang aja. Ya, mereka sudah menambah pasukan. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat keimanan mereka, dan mereka semua menjawab termasuk Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau memang perintah dari Allah, hasbunallah, bagi kami penolong cukup Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Ya, lagi-lagi saya bilangi, itu kalau kita sekarang di konteksnya teori itu ya cuma teori belaka, ya kita nggak bisa berkata bukan banyak gitu ya. Kita akan mendapatkan satu momen mungkin Allah akan menguji kepasrahan kita dan rasa tawakal kita. Saat itu tiba, mudah-mudahan sih ya kita bisa mendapatkannya gitu ya, mendapatkan tawakal yang tinggi gitu kepada Allah. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, kalau tadi kan hadis Bukhari nomor 4563. Kalau di riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga, tapi 4564-nya ya, satu nomor hadis setelahnya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Nuniyah, nggak tahu, bukan tulisannya, maknanya Pak. Kalau na ini artinya kami, karena kan tadi memang konteks ayatnya di Ali Imran tadi ya, surat 3 ayat 173 ini, waqalu, yang berkata mereka kaum muslimin banyak. Jadi hasbuna pakainya nahnu, kami, cukup bagi kami Allah gitu. Tapi karena ini Nabi Ibrahim ngomongnya sendirian, pas mau dilempar ke api pakainya ya ini artinya aku atau saya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah. Kalau tadi hasbunallah, cukup bagi kami Allah
Ya intinya mah sama, tinggal bagaimana penempatan kalimatnya saja. Oke. Ar-rabi'u, hadis keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata aqwamun, akan masuk surga beberapa orang, satu kaum, afidatuhum mithlu afidatit thairi, hati mereka seperti hati burung. Hadis Muslim nomor 2840. Ini nanti kaitannya ada di hadis yang berikutnya nih Pak, di hadis yang nomor 6. Ya kalau Bapak nanti scrolling ke bawah ada hadis ke-6 gini. Jadi kata Nabi di hadis keempat ini Bu Pak, ada beberapa orang masuk surga lantaran gara-gara hati mereka lunak, selunak hati burung. Kok burung Ustaz? Burung itu cari makan, terbang dari sarang pagi, pulang dari cari makan di waktu sore. Mereka bertawakal penuh kepada Allah dan akhirnya mereka dapat makanan. Bahkan tidak jarang ketika mereka pulang ke sarang, mereka bawa makanan plus buat anaknya di sana. Tuh maksudnya. Jadi ada orang yang hidupnya tuh kayak gitu, enjoy, ya terlihat tenang, tapi tetap mikir. Bukan enjoy terus, enjoy aja, gak usah kerja, males itu namanya. Maksudnya itu setelah ikhtiar, setelah usaha, ya, nggak ngalahin akhirat, sholat ya tetap sholat, ngaji ya tetap ngaji, usaha tetap usaha, itu ya udah jalan itu, begitu. Nah itu kayak burung, udah dia pulangnya sore, istirahat, besok pagi terbang lagi cari makan lagi, pulang sore, begitu. Kagak ada burung pulang malam, kagak ada Pak. Lah, emang benar secara ilmu biologisnya begitu. Kalau ada burung pulang malam, burung nyasar, burung nakal tuh. Kalau kelelawar beda. Kelelawar kan hidupnya memang nokturnal, hidup di malam hari, beda. Iya. Jadi konteksnya bukan berarti kagak boleh lembur, kerja boleh lembur. Jangan kayak burung mesti pulang sore. Kalau emang dapat shift 3 kan mesti malam pulangnya. Dan maknanya pasrahin sama Allah, tawakal. Setelah kita ikhtiar, tanda ciri tawakal, ibadah tetap jalan. Jangan ngoyo, semua diembat, semua dibabat. Sholat kagak, ngaji gak sempet, majelis taklim, akhirnya semuanya kagak sempet. Begitu udah tua, kerjanya enggak, badannya pada sakit segala macam, kagak sempat juga ngaji. Itu dia. Karena kata Imam Ibnu Athaillah gitu Pak, la tataraqqab faraghal aghyar. Jangan tertipu oleh setan yang suka bisikin kita menunda amal gara-gara satu keadaan sekarang. Jadi janganlah kamu menunda amal ibadah karena berharap selesai dari urusan dunia. Kenapa? Karena yang namanya urusan dunia nggak mungkin selesai. Muda ibadahnya bilang ntar aja deh gue ibadahnya kalau udah tua, sekarang mau sibuk nyari duit, sibuk begini. Begitu udah tua ada aja kesibukan lagi Pak. Ada pasti, kagak mungkin kagak ada kesibukan yang lain. Akhirnya kagak sempat juga. Yang kerja ntar aja deh gue mah ke masjidnya ibadahnya kalau udah pensiun. Begitu pensiun kagak ke masjid juga Pak. Lah iya, itu setan emang sengaja begitu tuh, ngulur sampai kagak sama sekali ibadah. Aku ntar aja khatamin Qurannya, ngaji Qurannya kalau udah senggang waktunya. Lah ditunggu-tungguin kagak. Sekalinya senggang mancing, main burung, ya kagak senggang juga ujung-ujungnya kan. Nah maka jangan pernah menunda ibadah Pak. Kalau udah emang kita niat mau melakukan ibadah apapun, bismillah, tawakal udah mau
kerjain ibadah. Tuh, gitu. Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Amin ya rabbal. Dah, tandain tuh hadis ke-5 besok. Ya. Hadis ke-5. Ya, ini saya sambil tandain langsung di sini. Jadi ini pasti Pak, Bu, kita di tahun baru nih. Ya, tahun baru Islam. Emang udah di akhir Muharram, tapi kan baru masuk awal tahun. Setahun ke depan kita nggak tahu akan terjadi apa di hidup kita, di hidup pasangan kita, di hidup anak keturunan kita. Maka ya udah, yang bisa kita lakuin cuma apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita mendapatkan hati yang mantap, iman yang kuat, untuk kita punya tawakal yang tinggi kepada Allah, sehingga kita masuk orang-orang yang masuk surga tanpa amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah binta ya. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Aminah binta Amirul Mu'min. Ya Ali bin Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha, al-ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Thumma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nu'adhu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdulillah lakal mulku wa lakal syukru min wajhika karimul 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.